Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali ya. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Bu Ana sampaikan salam terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya sayang ya? Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita awali belajar dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar dan semangat itu indah di hati kita. Jadi tetap semangat gitu. Baik, hari ini pelajarannya tematik tema 6 ya. Aku dan cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Hari ini materinya tentang IPA. Sudah siap belajar ya anak-anak ya? Insya Allah. Baik. Siklus hidup makhluk hidup. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Baik, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Yang kedua, siswa dapat membuat skema siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Skema itu seperti bisa berbentuk bagan atau panah. Baik. Makhluk hidup. Anak-anak masih ingat apa saja makhluk hidup itu sayang? Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Siapa yang menciptakan makhluk hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasa ya keanekaragaman makhluk hidup ini ya. Manusia ada banyak macamnya. Wajahnya bermacam-macam, rambutnya juga ada yang keriting gitu ya. Segala macam luar biasa ciptaan Allah. Kemudian dari hewan pun ada yang hewan hidup di air, darat, udara dengan segala macam bentuknya yang luar biasa, dan tumbuhan juga. Wih, keren ya ciptaan Allah ya sayang ya. Berbagai macam sehingga kita nggak bosan ngelihatnya. Itu baru satu sisi gitu ya. Nanti semakin belajar makhluk hidup satu aja kita semakin ingin belajar lebih banyak lagi. Itulah luar biasanya ilmu, tidak akan habis untuk dipelajari. Baik, ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak masih ingat ya mengalami apa sayang? Sudah pernah kita pelajari di kelas 3, yaitu yang utama adalah dia mengalami pertumbuhan, yaitu perubahan tubuh karena bertambahnya tinggi dan berat. Pertumbuhan itu ciri-cirinya itu tadi ya, bertambah tinggi dan kalau berat itu seringnya ke kanan. Selain mengalami pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami perkembangan, yaitu proses berkembangnya fungsi alat tubuh ya, seperti alat perkembangbiakan, kemudian berkembang apalagi kemampuan gerak, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, itu namanya mengalami perkembangan. Jadi tahapan makhluk hidup, tahapan perkembangan dan pertumbuhan itu dinamakan apa sayang? Ya, siklus hidup atau daur hidup. Jadi nama lain siklus hidup itu adalah daur hidup. Disebut apa sayang siklus hidup itu? Tadi ya, adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang akan kita pelajari pada tema kali ini. Baik, siklus hidup hewan yang kita pelajari hewan ya. Siklus hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi anak-anak, siklus itu tadi ya, pertumbuhan dan perkembangannya ya. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Kalau yang tidak mengalami disebut ametamorfosis atau tanpa metamorfosis, atau disebut juga non metamorfosis gitu ya. Terjadi pada hewan apa saja sayang? Mamalia, yaitu mamalia itu hewan yang menyusui ya, seperti kuda, kambing. Kemudian untuk unggas itu sejenis burung ya. Dan reptilia itu hewan melata seperti ular, kura-kura, kadal, dan ikan hidup ya, hewan yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Mengapa kok dia disebut tidak mengalami perubahan bentuk? Contohnya nih ya, ikan nih. Kalau kita lihat ikan gimana toh? Telur, ikan kecil sama ikan dewasa bentuknya yang berubah apa saja?
yang berubah hanya ukurannya ya, tapi secara bentuknya nggak terlalu berubah ya. Dari ikan kecil sama besar kan nggak terlalu berubah jauh seperti ini. Begitu juga seperti terjadi pada ayam ya, telur menetas jadi ayam kecil, ayam dewasa, kucing juga ya, anak kucing kecil, kucing dewasa, nggak terlalu jauh perubahannya. Dia makanya disebut dengan ametamorfosis, tanpa mengalami perubahan bentuk. Kemudian siklus hidup hewan yang kedua adalah mengalami perubahan bentuk atau disebut metamorfosis. Jadi siklus hidup hewan tersebut itu mengalami perubahan bentuk. Jadi ada perubahan bentuk ya. Terjadi pada apa saja sayang? Amfibi dan serangga. Amfibi itu katak, kodok, salamander. Kemudian untuk serangga bisa semut, kupu-kupu, tawon, lebah, itu termasuk hewan serangga. Seperti itu. Kemudian metamorfosis ini dibagi menjadi dua ya. Jadi mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik, nanti akan Bu Ana jelaskan mengapa kok disebut mengalami perubahan bentuk gitu ya, seperti apa gitu ya. Kita akan pelajari setelah ini. Baik, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Contohnya pada daur hidup atau siklus hidup kupu-kupu. Coba perhatikan ya anak-anak ya. Metamorfosis tadi apa? Mengalami perubahan bentuk. Jadi ada perubahan bentuk ketika dia kupu-kupu dewasa bertelur. Beda ya bentuknya ya. Telur berubah menjadi telur menetas menjadi ulat. Nah, telurnya jadi ulat. Ulat mengalami perkembangan ya, pertumbuhan dan perkembangan menjadi kepompong atau kupu-kupu. Kepompong atau pupa, gitu ya. Pupa dalam waktu yang beberapa lama ya, dia berubah menjadi kupu-kupu muda. Ya, di sini ada perubahan bentuk yang sangat jauh ya. Dari ulat dia menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Kupu-kupu nih dia nyangka ya, enggak ya, pasti kalau aku sekarang ulat nih berubah jadi kupu-kupu, dia nggak ngerti ya. Ketika dia jadi ulat nggak tahu kalau dia nanti akan jadi kupu-kupu yang cantik. Jadi terjadi perubahan yang sangat jauh dari ulat menjadi kupu-kupu yang luar biasa seperti ini ya. Kayaknya nih ulat mungkin nggak nyangka ya bakalan jadi kupu-kupu yang hebat, yang cantik, yang indah gitu ya. Dia berarti disebut mengalami metamorfosis sempurna, benar-benar berbeda jauh gitu ya, sempurna. Ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna pada, contohnya ini adalah belalang. Belalang dewasa bertelur, telur menetas menjadi nimfa. Nimfanya tahap 1, 2, 3, 4, kemudian jadilah belalang dewasa. Dan ini di sini tidak ada perubahan yang jauh begitu ya dari nimfa menjadi belalang dewasa. Makanya dia disebut metamorfosis tidak sempurna. Begitu sayang anak-anak yang bisa Bu Ana sampaikan pada pelajaran hari ini. Ini baru pembuka materi awal ya, siklus hidup, nanti akan kita pelajari lebih jauh. Anak-anak tetap semangat, pelajari pelan-pelan karena ini memang materi baru gitu ya. Tapi Bu Ana yakin jika anak-anak rajin belajar, tidak menyerah, terus berusaha, pasti nanti Allah akan berikan pemahaman, berikan jalan-jalan gitu ya, berikan petunjuk seperti itu kepada orang-orang yang terus berjuang, yang nggak putus asa, yang nggak menyerah begitu. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.